Kita malam hari adalah go to better life, pergi menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam istilah pasal 4 ini disebut tempat perhentian yang jauh lebih baik. Begini saudara, Tuhan menyiapkan tanah Kanaan yang sekarang itu namanya Palestina. Memang tanah Kanaan itu dari segi geografis sangat subur. Hanya karena orang Palestina tidak bisa ngurus, ya repot. Begitu negeri Israel berdiri tahun 1948 itu semua jadi baik semua. Padang gurun bisa dirubah menjadi hutan yang subur dan kebun buah yang sangat segar-segar dan seterusnya. Nah, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, tanah perjanjian yang dimaksud tanah Kanaan itu begitu sangat diidam-idamkan oleh bangsa Israel karena disebut penuh dengan susu dan madu. Yang pertama saudara, bagaimana caranya kita sampai kepada kehidupan yang lebih baik? Garis besar yang pertama adalah beriman, berusaha dan bersiap. Bersama katakan dengan saya, beriman, berusaha, bersiap. Kalau Bapak Ibu lihat dari pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3, ayat 2 khususnya, karena pada hari kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kalau kepada mereka pada saat itu kabar kesukaannya adalah tanah Kanaan, tentu saja kalau dalam konteks kita sekarang ya, atau kalau konteks pembaca Ibrani, penulis Ibrani tidak menjanjikan lagi tanah Kanaan secara fisik. Benar enggak? Benar enggak? Jelas dong. Kalau misalnya sekarang saya khotbah, ayo kita ke tanah Kanaan. Waduh. Repot enggak, Bu? Repot dong aplikasinya. Repot. Makanya dikatakan oleh penulis Ibrani, karena kepada kita juga diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kalau kepada orang Israel yang dijanjikan itu tanah Kanaan, kepada kita dalam konteks membaca sekarang dijanjikan kehidupan-kehidupan ilahi, kehidupan-kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa saudara? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh apa? Iman. Oleh iman. Dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3 dari pasal 4. Sebab kita yang beriman. Saya sangat percaya Pak, orang Israel yang 40 tahun bersungut-sungut kepada Tuhan, itu dimulai karena mereka tidak percaya. Benar enggak? Kalau kita baca menarik, dari kurang lebih 2 juta orang Israel, dari generasi itu ya, dari generasi orangnya Musa, dari angkatannya Musa, hanya 2 yang masuk. Siapa? Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang masuk ke tanah Kanaan itu, ketika nanti mereka masuk tanah Kanaan, lalu Yosua membagi-bagikan daerah itu adalah orang-orang yang lahir setelah generasi Musa. Berarti ratusan ribu orang seangkatan dengan Musa itu semua mati di padang gurun. Jadi saya berpikir, berarti saudara kan banyak juga yang masuk, amin. Karena nanti kalau kita baca waktu mereka sudah sampai tanah Kanaan, waduh, ada ribuan orang juga yang mendapatkan bagian-bagian tanah itu. Maksud saya begini, berarti ada juga sebagian dari mereka itu yang percaya akan janji Tuhan. Makanya ada yang bersungut-sungut, ada yang tidak bersungut-sungut, ada yang patah semangat, ada yang tetap semangat, ada yang putus asa, ada yang tidak putus asa, ada yang nyalinya ciut, ada yang nyalinya tidak ciut. Benar gak? Dari 12 pengintai, ada yang ketakutan, ada yang nggak takut. Benar nggak? Ya. Nah, saya menduga bahwa mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka sering jengkel kepada Tuhan, mereka kecewa, mereka bertanya-tanya, mereka mengeluh. Itu dimulai saudara karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Benar nggak? Ya. Ayat 2 itu. Sebab ada yang tidak beriman. Tidak berimannya itu membuat mereka tidak taat. Tapi ayat 3, tetapi kita yang beriman. Tidak boleh ada di antara kita yang
mencontoh ketidaktaatan mereka. Jadi lihat Pak, berarti di antara kita ada yang taat juga, ada yang tidak taat juga. Nah yang tidak taat nanti apa disebut firman Tuhan apa? Ketinggalan. Ketinggalan di padang gurun. Tapi firman Tuhan agak sedikit keras ya. Karena apa? Firman Tuhan mencatat tadi menjadi mayat di padang gurun. Saudara coba bayangkan ya. Betapa mereka satu gerombolan itu kurang lebih 2 juta orang menurut para pakar perjanjian lama. Ada yang berjalan itu dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan memimpin kita ke padang apa istilahnya itu? Ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, benar? Ada yang jalan penuh dengan apa? Semangat. Ada yang jalan penuh dengan apa istilahnya itu ya? Mereka jalan lalu, ayo nak. Tuhan menjanjikan kita tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Jadi begitu tiang awan, tiang api bergerak, ayo bangun, ayo. Lalu mereka jalan. Tapi ada juga Nats mencatat yang tidak percaya. Nah, golongan-golongan yang tidak percaya inilah yang saya duga menjadi tidak taat. Dimulai dari beriman. Setelah orang beriman, maka berusaha sungguh-sungguh. Saya cukup khawatir ada di antara kita juga yang di tengah jalan kita akhirnya tidak taat. Kenapa Pak? Karena begini, orang Israel yang tidak masuk ke tanah Kanaan itu, tempat perhentian kata Nausin itu, mereka dimulai dari tidak percaya. Dan mereka tidak percaya itu punya alasan Pak. Apa saudara? Punya alasan. Apa alasannya? 40 tahun mereka berjalan, tidak ada peta, tidak ada Google Maps. 1 tahun mereka berjalan di padang gurun. Waduh, jangan bayangkan sudah ada nama jalan. Misalnya kita mau ke Sidoarjo, oh kita lewat jalan ini ya Ahmad Yani, lalu ini. Kalau itu masih jelas, benar nggak? Ini mereka jalan nggak ada. Pokoknya kalau tiang awan jalan ke kiri semua. Kalau belok ke kanan. Kalau kiri lagi, bayangkan itu berapa puluh tahun? 40 tahun. Pasti banyak ketidaknyamanan di sana. Saya bayangkan mereka ya, tiba-tiba enak tidur, terus tiba-tiba Tuhan jalan dalam bentuk tiang awan, tiang api, lalu mereka harus berangkat. Itu nggak enak itu. Itu sebabnya ketika mereka merasa tidak nyaman dan terlalu lama di padang gurun itu, lama-lama mereka bimbang juga. Benar nggak? Halo? Ngikuti ya maksud saya ya. Ya, maksud saya gini Bapak Ibu. Ada banyak alasan membuat kita tidak taat. Tapi banyak juga alasan membuat kita taat. Sekarang temukan alasan yang membuat kita taat. Semakin banyak alasan yang kita dapatkan untuk semakin taat, maka semakin sedikit alasan kita untuk tidak taat. Halo? Saya tahu Pak, kadang-kadang kita jenuh, kita sudah berdoa puluhan tahun, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Lalu itu menjadi salah satu alasan menjadikan kita tidak taat. Benar? Iya loh. Udah puluhan tahun kita merindukan kehidupan yang jauh lebih baik. Usaha kita diberkati Tuhan makin besar. Anak-anak kita semakin jauh lebih baik. Bisnis kita makin lancar. Oh, studi kita berjalan dengan baik. Oh, keluarga kita diberkati Tuhan. Lalu kita tidak menemukan yang kita harapkan. Malah semakin banyak ketidaknyamanan. Benar tak? Nah, ini Pak bisa menjadi alasan untuk kita tidak taat. Benar tak? Lalu sekarang apa alasan kita untuk taat? Apa alasannya Pak? Banyak. Kalau sebagian tidak taat karena ketidaknyamanan, sebagian yang lain menjadikan ketidaknyamanan sebagai alasan untuk taat. Paham maksudnya? Misalnya ya, kita dalam belajar yang banyak ujian. Orang yang ingin prestasi, malah dia akan semakin semangat, benar gak? Saya percaya di balik banyaknya soal-soal ujian ini, ada prestasi, ada piala, ada mahkota, ada bonus gitu loh. Amin. Iya.
Sehingga motivasi itu menjadi alasan bagi kita untuk taat. Sebuah masalah bisa menjadikan kita untuk tidak taat, tapi juga pada saat yang sama bisa menjadikan kita taat. Anak-anak muda misalnya ya, ketika banyak tugas, coba jadikan itu alasan untuk makin taat. Kenapa? Ketika Anda lihat tugas ya, coba anak-anak muda lihat. Wah, kalau sebagian Anda misalnya merasa ini menghancurkan hidup saudara, Anda akan tidak taat. Tapi begitu Irgi lihat ada tugas, wah, tugas ini akan membuat saya makin pintar. Semangat enggak? Semangat. Jadi soal yang sama, masalah yang sama bisa membuat kita tidak taat, tapi bisa juga membuat kita taat. Temukan alasan-alasan, Pak. Oh, saya percaya doa malam ini membuat saya makin disiplin. Oh, saya percaya bahwa pelayanan yang dipercayakan ini bisa membuat saya makin dewasa rohani. Makin taat enggak kita? Makin taat dong. Karena kita jadikan tantangan ini menjadi alasan untuk taat. Oh, saya percaya pengorbanan ini membuat saya semakin rendah hati misalnya. Membuat kita semakin taat. Temukan alasan-alasan kita, Pak, untuk semakin percaya kepada Tuhan. Begitu semakin banyak alasan kita taat, semakin sedikit alasan untuk tidak taat. Ya. Nah, lihat betapa Tuhan menyediakan tempat perhentian. Yang saya sebut apa? The better of life. Tempat kehidupan yang baik. Waktu mereka di Mesir, mereka kesusahan. Padahal mereka bangsa pilihan Tuhan. Benar enggak? Lalu Tuhan sediakan apa? Tanah Kana yang penuh dengan susu madu. Mereka menjadi merdeka di sana. Mereka bisa membangun bait Allah. Mereka bisa bersekutu di sana sebagai umat Allah dan seterusnya. Tuhan buat sebuah tempat yang enak. Tuhan sediakan tempat yang jauh lebih baik. Tapi lihat, ada umat Allah yang dikasihi Tuhan yang masuk ke tempat itu berat, dan ada yang tidak masuk. Maksud saya begini, bahwa janji Allah itu nyata. Tetapi belum tentu kita semua dapat sampai ke tempat itu. Nah begini, Pak, ini umat Tuhan, ini Tuhan menyediakan tempat yang baik. Berarti Tuhan rencanakan hal-hal yang baik untuk kita nikmati. Amin. Ya, itu dasar itu, Pak. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup ternyata kita mengalami yang buruk. Pertanyaan saya, apakah pengalaman buruk yang kita alami itu adalah desain dari Tuhan? Bukan. Tuhan tidak pernah menyediakan tempat yang buruk bagi kita. Yang Dia sediakan itu adalah Kanaan. Tapi faktanya umatnya mati menjadi mayat di padang gurun. Apakah itu salah Tuhan? Bukan. Firman Tuhan mencatat itu karena ketidaktaatan. Itu sebabnya jangan sampai teologi kita salah. Kalau kita mengalami hal yang buruk, oh ini dari Tuhan. Tuhan gundul. Mana ada Bapa menyediakan sebuah neraka untuk anaknya. Orang tua selalu menjanjikan yang baik. Tapi faktanya banyak juga anak yang mengalami yang buruk. Oh, bukan berarti bapaknya merencanakan yang buruk. Pak, kalau kita mengalami yang buruk, jangan kecewa kepada Tuhan. Amin. Itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti karena kedegilan saya, Pak. Karena ketidaktaatan saya. Benar enggak? Iya dong. Kamu semangat. Kalau apa-apa udah nggak percaya gimana? Benar enggak? Bu, percaya enggak Tuhan sedang mendesain yang baik untuk masa depan ibu dan anak? Percaya dulu. Saya sangat yakin bahwa Tuhan mendesain pelayanan-pelayanan yang luar biasa atas hidup saya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan merencanakan yang baik, hanya hal yang baik untuk keluarga saya. Tapi bedakan yang baik dan yang enak ya. Yang enak itu belum tentu baik soalnya. Yang baik itu juga belum tentu enak. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan yang enak. Tuhan menjanjikan yang baik. Sampai mana tadi? Sampai mana?
kita harus mulai dari belief, percaya. Nah, lalu kepercayaan itu akan mendorong kita untuk berusaha. Itu sebabnya saya yakin Yosua tidak mudah. Selama 40 tahun dia tetap taat kepada Tuhan. Kaleb tidak mudah bagi dia. Maka berusaha. Ayat 11 dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Tapi saya katakan tadi harus bersiap. Kenapa? Dalam perjalanan menuju tempat yang baik itu Pak, penuh tantangan. Kita harus siap sedia di tengah perjalanan. Amin Pak. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Ini lagu mantap teologinya. Karena anak Tuhan pasti harus mengalami ombak, ujian, air mata. Ya. Karena Tuhan tidak mendesain kita menjadi anak-anak yang gampangan. Bisa saja Tuhan menggandeng kita terus, bisa. Tapi sampai besar kita nggak tahu jalan Pak. Nggak bisa apa-apa, benar nggak? Iya. Maka kita harus bersiap Pak. Pak, jadi sekarang banyak goncangan dalam hidup Bapak Ibu kan? Saya sudah lihat dari wajah Bapak Ibu. Sama gitu loh, itu saya sudah langsung bilang. Tiap hari kita digoncang, orang apa? Kenapa? Itu bagian-bagian dari rencana Tuhan yang indah itu. Ya, jadi janganlah terlalu lebay. Kalau digoncang-goncang, udahlah. Berserah sama Tuhan, believe. Karena believe itu akan membawa kita kepada usaha. Dan di tengah perjalanan kita harus siap sedia. Di padang gurun banyak ular dan seterusnya dan mereka harus siap. Ya, yang terakhir saudara ya, 2 menit lagi. Jadi yang pertama apa saudara? Beriman, berusaha, bersiap. Jangan sampai ada di antara kita yang ketinggalan. Amin. Masih ingat ya yang saya katakan kemarin-kemarin? Ada di antara kita yang bercita-cita yang indah, tapi hidupnya berakhir nggak indah. Benar nggak? Ya, jangan sampai di antara kita ada yang terjadi. Jangan sampai 5 tahun lagi saya dengar Alfred jadi bandar narkoba. Berarti you nggak sampai ke tempat yang baik yang Tuhan sediakan itu. Saya dengar 6 tahun lagi you beli jadi kepala debt collector nanti di timur sana. Ojo lah. Amin. Jangan sampai 2 tahun lagi ASI malah jadi apa itu? Penyalur PSK. Lo iya lo. Jadi ibaratnya itu Tuhan menyediakan tempat yang jauh lebih baik di sana saudara. Tapi kita berakhir hidup kita di sana. Jangan. Makanya dalam perjalanan itu kita bersiap sedia. Digoncang-goncang siap sedia. Sampai kita nanti sampai ke tempat tujuan, tempat perhentian itu. Amin. Saya berdoa supaya usaha-usaha yang ibu bangun Bu, itu nanti berakhir ke tempat-tempat yang Tuhan kehendaki. Mana ada Tuhan menghendaki Anda itu bisnisnya hancur? Enggak ada. Ada enggak? Anak-anak di sini yang dikehendaki oleh Tuhan supaya gagal sekolah, ada enggak? Enggak ada. Tuhan tidak pernah menghendaki itu. Tuhan tidak menghendaki Abraham itu mencari wanita lain, benar enggak? Kalau Abraham akhirnya mencari wanita lain itu karena dia yang ya itu dia. Iya loh saudara. Jadi jangan seolah-olah teologinya salah. Oh, buktinya Salomo punya banyak istri. Itu bukan kehendak Tuhan. Dari awal Tuhan sudah melarang. Nah, Tuhan sudah sediakan tempat yang baik, tapi bisa kita berakhir ke tempat yang lain. Kalau kita berakhir ke tempat yang lain, itu salah dewe saudara, bukan salah Tuhan. Orang Israel dari awal direncanakan Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Tapi kalau ada orang memilih ke tanah Kiniin, itu karena ketidaktaatan mereka. Maka kita dalam menjadi anak Tuhan itu harus hati-hati. Harus. Yang terakhir saudara ya, setelah beriman, berusaha, bersiap-siap,
Maka yang kedua ini dia. Waktu kita berjalan, go to the better life. Kata nausin, tempat perhentian yang enak yang disediakan oleh Tuhan itu, saudara. Ketika kita beriman, ketika kita berusaha, ketika kita bersiap. Ini yang menarik. Bahwa kita dalam perjalanan itu berjalan atau ditemani oleh pemandu yang ajaib. Bersama-sama dengan saya katakan, berjalan bersama pemandu yang ajaib. Sekali lagi, berjalan bersama pemandu yang ajaib. Nah, lihat. Pasal 3, pasal 4 ada istilah padang gurun, ada istilah 40 tahun, ada istilah mayat berkelimpangan di padang gurun, ada istilah Musa memimpin, ada istilah Yosua dan Kaleb yang masuk ke tempat perhentian itu. Nah, sekarang kita baca ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan seterusnya. Nah, ini menarik saudara. Karena ayat 14 ini ingin membandingkan. Coba lihat. Ayat 14 ini ingin membandingkan antara Musa, Yosua dengan Yesus Kristus sebagai pemandu. Lihat. Waktu di padang gurun 40 tahun, orang Israel dipimpin oleh Musa. Benar enggak? Halo? Masalahnya adalah Musa hanya pakar di bidang padang gurunan. Apa istilahnya ini? Musa itu hanya bisa memimpin orang Israel di padang gurun. Keahliannya Musa itu hanya sebatas memimpin orang Israel melewati padang gurun, sungai, lembah, dan seterusnya. Benar enggak? Tapi saudara, pemandu kita yang sekarang, pemimpin kita yang sekarang, disebut imam besar agung, yaitu Yesus. Dia yang sudah melintasi semua langit. Kalau Yosua levelnya itu hanya memimpin di padang gurun. Sekarang Pak, pemandu kita bukan Musa, bukan Yosua, bukan Kaleb. Musa bisa jatuh dalam dosa, Kaleb bisa salah, Yosua punya banyak kelemahan. Bahkan Musa sendiri aja masuk enggak ke tanah Kanaan itu? Enggak, karena dia juga di tengah jalan enggak taat juga. Makanya Tuhan, Musa kamu enggak jadi masuk ke tanah Kanaan karena kamu gundul juga. Benar? Lihat ya, pemandu orang Israel untuk sampai ke tanah Kanaan itu hanya sekali Musa yang punya kesalahan. Tapi pemandu kita, saudara, kita tidak hanya dijanjikan tanah Kanaan atau kerajaan fisik yang bisa rusak, yang bisa habis. Sekarang kita dijanjikan kepada kehidupan ilahi. Disebut apa? Kerajaan surga. Orang Israel dijanjikan ke tanah Kanaan, saudara. Kita dijanjikan kepada kerajaan surga yang tak ternilai harganya. Itu sebabnya karena tanah Kanaan itu adalah tempat yang sangat terbatas, walaupun punya susu dan madu, tetapi nilainya jauh kalah daripada surga. Benar tak? Ya, makanya yang memimpin itu hanya seperti Musa yang punya kelemahan. Tapi kita, saudara, sekarang karena tempat yang mau kita tuju ini jauh lebih berharga daripada Kanaan, maka pemandu kita lebih hebat dari Musa. Kalau Musa hanya jago di padang gurun, sekarang pemandu kita sudah melintasi semua langit. Lalu ditambahkan, dan imam besar agung kita ini bukanlah imam besar agung yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Benar enggak? Benar enggak? Ya. Kita dipimpin oleh Yesus yang sudah pernah mengalami kesakitan-kesakitan yang jauh lebih besar daripada kesakitan kita, saudara. Itu sebabnya betapa Yesus itu mengerti kalau kontrakan Anda sudah habis. Yesus tahu enggak? Tahu. Karena Yesus bilang gini, saya ini loh pangeran. Kalau kamu masih ada ruangan, saya ini loh. Untuk tempat bersandar kepala saja gak ada. Bayangkan, saudara.
Kalau saudara masih diterima oleh keluarga, Yesus ditolak bahkan dari keluarganya sendiri. Amin. Ya. Nah sekarang yang menemani kita Pak adalah sosok ini. Enak enggak? Enak. Dia mengerti, dia peduli. Kenapa dia mengerti dan peduli? Karena dia pernah mengalami kesakitan-kesakitan kita. Ini luar biasa bagi saya. Kita dipandu oleh Tuhan yang luar biasa. Yang saya sebut pemandu yang ajaib. Yang levelnya itu jauh lebih tinggi daripada Musa. Dan tempat tujuan yang dijanjikan saudara tidak hanya sekedar kata Nausin, tempat perhentian dalam bentuk negeri tanah Kanaan. Jauh lebih bernilai. Pak, lihat. Sekarang kita punya Yesus. Maka seharusnya kita bahagia. Amin. Amin. Kalau anak muda merasa bahagia itu kalau sudah ada pacar, itu hoax itu. Apa? Hoax. Berarti Anda sedang menghina Yesus dong. Berarti Yesus nggak cukup untuk membahagiakan Anda. Dan nanti kalau orang sudah 40 tahun belum punya pacar, berarti nggak bisa bahagia dong. Karena definisi bahagianya itu harus punya pacar. Lalu apa lagi? Bahagia kalau liburan ke Singapura. Bahagia kalau ada rumah besar. Apa lagi? Bahagia, macam-macam definisi bahagia kita. Berarti Yesus tidak bersama dengan kita. Itu menghina keberadaan Yesus dalam hidup kita. Amin. Tapi Pak, berarti kita nggak butuh uang dong. Pak, kita sangat butuh uang. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Amin. Saya bandingkan antara uang dengan kehidupan kita seperti apa? Perahu dan air. Perahu memang tidak bisa jalan tanpa ada air, benar tak? Tapi perahu tujuannya itu bukan cari air, cari pelabuhan. Anak-anak muda yang gini, sekali lagi saya ulang, hubungan kita dengan uang Pak, supaya nanti jangan salah teologinya, uang nggak penting dong, sangat penting. Kalau uang mau ada lebih kasih saya. Nah tapi ini maksudnya, betapa kita bisa bersuka cita karena Yesus walaupun tanpa ada uang. Itu maksud saya. Perahu Pak, memang tanpa air dia nggak bisa jalan, benar nggak? Tapi tujuan dari perahu bukan cari air, bukan untuk bersama dengan air. Tujuannya mencari pelabuhan. Kita pelayanan tidak bisa jalan tanpa uang, benar nggak? Iya. Misalnya kita mau ibadah, harus ada uang, harus. Oh, kan tanpa uang nggak bisa Pak. Paling tidak Anda kan harus beli Alkitab, benar nggak? Oh Pak, nggak usah pakai gedung Pak. Iya, waktu duduk itu kan perlu tikar walaupun di hutan. Perlu uang nggak? Perlu. Tapi Pak, nggak usah pakai tikar deh. Yang penting kita ibadah saja. Oh iya. Terus ngomong-ngomong aja, nggak ada Alkitabnya. Nah, Alkitab ini harus dibeli dengan uang. Semua ada uang. Tapi maksud saya, walaupun pelayanan tidak bisa jalan tanpa uang, tujuan pelayanan kita bukan untuk uang, untuk mahkota. Nah lihat, perahu memang tidak bisa jalan tanpa air. Tapi kalau perahunya salah, dia bisa ditenggelamkan oleh air. Benar tak? Benar tak? Ya, pelayanan tidak bisa jalan tanpa uang. Tapi sudah banyak pelayanan yang hancur karena uang. Nggak terhitung lagi jumlahnya. Itu sebabnya kalau kita sudah bersama dengan Yesus, yang lain itu tidak wajib.